Ini ada lagi orang yang selalu meragukan tentang keaslian ya. Kalau dalam tayang lalu kita sempat singgung Injil Barnabas sedikit banyak, lalu ada terjemahan-terjemahan. Nah ini Om, ada yang mempermasalahkan misalnya dari Matius 5 ayat 7 nih Om. Mungkin bisa saya bacain dulu ya. Matius 5 ayat 7 itu, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini dari rangkaian khotbah di bukit ya Om, Matius 5 ayat 7. Om, ada yang nanya gini Om, itu kata murah hati kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu kan merciful gitu ya Om, karena beda arti belas kasihan sama murah hati. Cuma orang cari-cari kesalahan aja. Jadi maksudnya itu kita kalau murah hati itu orang yang suka tergerak hatinya berbelas kasihan menolong orang yang di dalam kebutuhan atau kekurangan. Nah kalau kita ada suka kasihan sama orang yang berkekurangan, ya Tuhan juga kasihan sama kita, karena kita juga selalu ada aja kekurangan kebutuhan gitu. Itu mah sebenarnya hal yang wajar aja gitu, sikap kita terhadap sesama manusia. Jadi Tuhan Allah juga bersikap kepada kita gitu seperti balasan, cuma bukan seperti otomatis begitu. Memang Tuhan suka kalau kita berbelas kasihan kepada sesama manusia. Iya Om, jadi ini mercy atau merciful ini kalau dari bahasa Inggris ya Om ya. Kalau dari bahasa Inggris artinya mercy ini kan memang belas kasihan sih Om, gitu. Kalau dari ininya penyayang ya Om, bisa berarti penyayang juga kalau dari bahasa Yunaninya. Ya sama juga kan, penyayang dengan berbelas kasihan. Gitu. Cuman kan kalau diambil penyayang kan dari kasih aja sudah ada. Ini kan khusus dari kasih itu salah satunya adalah berbelas kasihan. Oh iya iya. Gitu. Ya. Terus kan banyak terjemahan yang berbeda gitu. Kalau dari bahasa Indonesia sehari-hari itu, berbahagialah orang yang mengasihani orang lain gitu Om. Nah ini jadi kadang-kadang bahasa-bahasa ini jadi diklaim, nah ini buktinya nggak asli gitu, Alkitab itu palsu, orang terjemahan aja beda-beda katanya gitu. Yang namanya terjemahan ya itu kan sesudah sekian tahun ya mesti diubah lagi, disesuaikan dengan konteks yang ada. Gitu. Jadi jangan cari-cari kesalahan. Kalau pengen lebih sempurna ya belajar bahasa aslinya gitu kan. Tapi jadi jangan memperdebatkan hal-hal yang tidak prinsipil. Ini kan kayak orang tidak cerdas aja. Orang yang cerdas itu tidak mempertanyakan hal-hal yang sepele begini. Soal terjemahan kan namanya juga soal terjemahan gitu kan. Jadi selalu berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan konteks. Ya, nah ini termasuk satu lagi yang dalam kurung itu. Misalnya setelah doa Bapa Kami kan di bawahnya ada dalam kurung itu. Nah itu katanya buatan orang Indonesia, itu buatan LAI, di aslinya nggak ada. Nah itu gimana tuh? Jadi itu doa karena kan ditulisnya ada dua macam tuh, di Matius sama di Lukas ya. Nah seolah-olah aslinya itu hanya sampai lepaskanlah kami daripada yang jahat gitu ya. Nah terus di Matius ada tambahannya, karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebenarnya begini, jadi gereja mula-mula itu sebagai penutup dari doa itu ya itu yang dikurung itu. Jadi jemaat rame-rame sesudah pemimpin mengucapkan doa Bapa Kami sampai lepaskan kami daripada yang jahat, lalu jemaat semuanya sama-sama garang, Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua berbicara amin. Nah sekarang kan ada pendeta yang begitu tuh. Nah saudara yang merasa ikut atau apa, ayo bersama-sama kita ucapkan amin. Jadi masalah begitu jangan diperdebatkan lah, itu orang bodoh yang memperdebatkan masalah itu. Iya, mungkin literaturnya kurang Om, kurang buku-bukunya, dia kurang baca. Kalau kurang baca gitu mungkin. Waduh, saya nih kena ini nanti nih. Ya enggak ya Om ya, maksudnya ya memang harus dipelajari secara mendalam tadi kata Om. Kalau mau ya belajar bahasa
aslinya belajar dari bahasa Yunani Ibrani berarti gitu ya Om ya. Nah terus Om, selanjutnya ini dalam masih tentang Alkitab nih Om. Ya sekali lagi ya, ini udah pernah, jadi nanti teman-teman sahabat Alpetra bisa lihat ya deskripsinya di tentang penjelasan Om ya nih. Ini secara singkat aja ya Om, mengenai perjanjian lama juga Om. Katanya itu yang asli itu hanya ada Taurat Om, kitab Taurat. Jadi yang lain nggak ada gitu. Nah itu gimana Om? Itulah tuduhan-tuduhan dari luar itu banyak sekali. Padahal itu di Laut Mati ya, yang belum terlalu lama juga ditemukan hampir seluruh perjanjian lama gitu, dan isinya persis seperti apa yang ada pada kita juga gitu. Jadi itu kan Tuhan Allah kan Maha Kuasa, bisa memeliharakan firman-Nya gitu sepanjang zaman gitu. Jadi Tuhan Allah punya cara lah, makanya ada naskah-naskah itu malahan sampai ada 5.000 naskah kuno lah yang ditemukan di dekat Laut Mati itu. Jadi itu apalagi zaman sekarang kita dengan teknik modern ya bisa memastikan keaslian dari Alkitab kita itu ya 99,99% sesuai dengan aslinya. Kok kenapa nggak 100%? Nah, itu kan karena masalahnya sudah sekian ribu tahun itu, jadi ada yang dimakan rayap atau apa, tapi masih bisa diteliti gitu. Jadi kita yakin aja gitu. Kalau ajaran-ajaran yang pentingnya malah 100% itu sesuai dengan aslinya. Hanya yang tidak bisa dipastikan itu yang kecil-kecil yang tidak penting-penting itu. Kalau yang penting-penting ajaran apa utama dari agama Kristen itu kita yakin 100% sesuai dengan aslinya. Iya ya Om, betul ya. Kan diterjemahkan itu supaya sesuai sama bahasa kita. Jadi kita bisa mengerti dengan mudah gitu kan. Kalau pakai bahasa yang bahasa yang aslinya nanti kan terjemahannya juga mungkin buat orang interpretasinya beda-beda lagi nanti. Ya, itu soal terjemahan itu kan memang kepentingan dari pembaca atau umat ya. Dan kalau tidak diterjemahkan kan orang jadi kayak dengar suara asing aja gitu. Nah akhirnya mereka sekarang meniru Kristen. Mereka meniru Kristen, diterjemahkan bahkan sampai ke bahasa daerah segala. Mereka meniru Kristen karena kalau hanya aslinya tidak ngerti itu suara apa bahasa aslinya itu kan gitu. Jadi biasalah orang yang membenci kebenaran itu suka bikin hoak gitu. Kita nggak jadi masalah, buktikan aja kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih dan kebenaran, itu aja kewajiban kita. Bukan hoak dibalas dengan hoak atau dengan kemarahan atau dengan kebencian. Enggak, karena jalan Kristen kan kasih. Bahkan kasihlah musuhmu juga. Sahabat Alpetra, terima kasih ya sudah like, subscribe, dan membagikan. Maju terus, tetap semangat, dan Yesus memberkati. GBU TYM. Dadah.